Record. Jadi hari ini kita sebenarnya Mister mengagendakan tidak terlalu banyak penjelasan dari Mister ya, karena hari ini kita akan pembelajaran aktif. Jadi kalian akan melakukan studi literatur atau studi literasi ya. Hari ini kita hanya bahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kenapa hari ini cuma bahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Karena memang Mister prepare agar supaya kalian punya spend waktu untuk melakukan aktivitas ya. Dan nantinya kalian akan presentasi. Jadi nanti kalian boleh menyajikan hasil literasi kalian dalam Word pun tidak masalah, atau secara lisan pun tidak masalah, ataupun dengan PPT juga tidak masalah. Ya. Kapan itu lakukan? Nanti di kelas kita hari ini, Mister akan kasih waktu, dan mungkin kita akan selesai lebih awal dengan tujuan biar Mister akan memberikan waktu kalian untuk belajar mandiri tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Jadi mungkin seperti itu agenda kita hari ini. Jadi minta juga Eko untuk tetap hubungi Josephine ya. Oke. Sebentar Mister share screen. Oke. Nah, faktor pertumbuhan pada tumbuhan ya, pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, ini pertumbuhan dan perkembangan ya. Ingat ya, konsep dasar pertama kita kemarin bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan seiringan ya. Tidak ada yang lebih duluan atau ada yang kemudian beberapa hari, enggak. Dia pasti berjalan beriringan. Ketika sel membelah pasti ada sel juga yang terdiferensiasi. Nah, ini terdiferensiasi, terspesialisasi ataupun terkhususkan itu sama ya. Cuma penggunaan kata aja yang berbeda. Oke. Nah, Josephine sudah mulai bergabung ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Ya, dari katanya saja seharusnya udah bisa paham ya, kalau eksternal berarti berasal dari luar, sedangkan internal pastinya pengaruh yang berasal dari dalam. Nah, sebelum Mister lanjut, kira-kira pengaruh yang berasal dari dalam itu apa saja, Billy? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari dalam, kira-kira apa saja? Kalau menurut Billy. Silakan Billy. Kalau pas boleh jempolnya. Pas ya, oke, thank you. Eko mau coba jawab? Kalau di internal ya, Mister ya? Ya, internal. Itu bisa kayak gen atau hormon dari yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Oke, thank you. Ya, betul ya. Dia berupa hormon ataupun gen. Nah, sebenarnya faktor internal ini juga pada hewan berlaku ya. Nanti kita akan bahas kenapa Mister bilang pada hewan juga berlaku. Oke, halo Josephine, selamat bergabung lagi ya. Josephine, suara Mister terdengar jelas? Iya, Mister. Oke, thank you. Nah, kita akan belajar satu-satu ya dari eksternal dan internal. Kalau secara eksternal, biasanya itu pada nutrisi ya atau makanan. Nah, selain itu juga ada air. Mister, apakah air itu termasuk dalam nutrisi atau makanan? Ya, kalau pada konteks tumbuhan ya, makanan ini akan merujuk ke komponen-komponen kimiawi yang lebih maksudnya lebih spesifik ya, bukan air saja. Tuh, ada beberapa. Nah, kemudian ada suhu. Ya, bagaimana suhu dari lingkungan tumbuhan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana dia bisa mempengaruhi, nanti Mister jelaskan. Kemudian kelembapan dan juga cahaya. Jadi ini faktor eksternal. Nah, kemarin Mister sempat singgung bahwa sebenarnya pada dasarnya itu faktor yang paling mendominasi itu cahaya. Kenapa cahaya yang paling mendominasi? Nanti Mister jelaskan. Nah, pada makanan, sebentar ya, ada yang error ini.
Pada faktor eksternal makanan itu ada beberapa jenis senyawa kimiawi yang mempengaruhi, ya. Ada biasanya senyawa kimiawi ini akan sangat berperan penting untuk proses sintesis. Proses sintesis apa? Berupa makanan atau nanti dia mensintesis pati menjadi glukosa dan sebagainya, ya. Nah, pada faktor eksternal atau makanan ini dibagi menjadi dua, ada makroelemen dan mikroelemen, ya. Jadi kalau dari namanya saja sudah jelas ya, kalau makro berarti dia elemen yang berukuran besar, sedangkan mikro yang kecil. Nah, kalau secara makro elemen itu ada beberapa ya, ada karbon, ada oksigen, kemudian ada hidrogen, baru nitrogen, fosfat, sulfur, kemudian ada kalsium, Ca, dan kalium, dan terakhir magnesium. Ya. Jadi kandungan-kandungan ini yang merupakan bahan makanan daripada tumbuhan. Nah, bahan makanan ini, yang makroelemen maupun mikroelemen digunakan untuk mensintesis, proses sintesis. Ya, nah misalnya atom atau senyawa karbon, ya. Karbon ini biasanya berguna untuk pembentukan fisik daripada tumbuhan. Fisik ini maksudnya dia struktur tumbuhan ya, struktur. Oke. Kayak misalnya dia akan nantinya akan membentuk struktur epidermisnya dan sebagainya ya. Pokoknya bagian-bagian atau struktur organ daripada tumbuhan. Kemudian O2 biasanya ini digunakan sebagai bahan respirasi, ya. O2 sebagai bahan respirasi. Nah, biasanya respirasi ini O2 ini digunakan saat proses perubahan gula, ya. Pati dirubah menjadi glukosa, disitulah O2 berperan. Bagaimana O2 berperan? Nanti O2 ini akan mengoksidasi senyawa pati sehingga menghasilkan glukosa. Oksidasi terlepasnya atom H, ya. Proses terlepasnya atom H. Kemudian hidrogen itu biasanya berperan dalam pensintesisan karbon, ya. Hidrogen berperan dalam sintesis karbon, ya. Kemudian N2 atau nitrogen. Nitrogen itu biasanya ada pada bagian tumbuhan spesifik seperti klorofil, ya. Mister, apakah di bagian lain ada? Bagian lain ada. Tapi kalau pada secara paling banyak itu ditemukan di klorofil. Nah, nitrogen ini ditemukan di klorofil, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu nantinya dia akan, yang pertama akan membangun struktur, ya. Dia akan membangun struktur. Yang kedua, dia akan berperan dalam pembentukan pigmen warna, ya. Pigmen. Sehingga nanti kalau kalian lihat nanti klorofil pasti berwarna hijau, dan yang ketiga dia berperan dalam proses penangkapan cahaya, ya, PC, penangkapan cahaya. Dan ini proses dari nitrogen. Kemudian fosfat, ya. Fosfat ini nantinya akan berperan dalam katalisasi sulfur, ya. Nah, kalau sulfur itu biasanya dia berperan dalam sintesis protein. Oke. Nah, kalau kalsium ini berperan dalam pembentukan membran dan struktur dari sel. Ya, ibarat simpelnya itu Mister bisa bilang kalsium ini sama dengan fungsinya di tubuh manusia untuk pengerasan tulang, ya. Sama fungsinya, yaitu untuk membangun suatu struktur. Ya, sama juga dengan karbon, ya, fungsinya sama. Kemudian ada kalium. Nah, kalium ini berperan dalam proses membuka dan menutup stomata. Bagaimana dia bisa membuka, menutup stomata? Kalau kalian ingat konsep dari bagaimana imbibisi air ke dalam biji, ya, konsepnya akan sama, tetapi berputar. Kalau di proses perkecambahan yang berperan Ga, kalau pada proses membuka dan menutupnya stomata, itu yang berperan adalah si
kalium ini. Ya, prosesnya sama. Jadi ketika air masuk ke dalam bagian dari organ stomata, maka stomata akan menghasilkan kalsium. Sorry, K itu kalium ya, sorry, kalium ya. Jadi akan menghasilkan kalium. Kalium itu nantinya akan sampai pada dinding-dinding sel daripada stomata. Kemudian dinding sel pada stomata itu nanti akan membuka kalau ada air. Ya. Tunggu. Kalau banyak air, ya, kandungan stomata atau stomata itu akan menutup. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam sel stomata akan mensintesis kalium, ya. Kalium nantinya akan ke membran sel. Nah, di membran sel itu nanti akan terjadi proses pelepasan daripada O2, ya, sehingga nanti dia akan mengkerut. Nah, itulah makanya terjadi proses dia tertutup. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk kalian tuliskan, nanti kita bahas di kelas tambahan. Silakan tuliskan. Pada tanaman teratai, ya, paling banyak ditemukan stomata di bagian atas atau di bagian bawah. Sekali lagi ya, pertanyaannya, pada tumbuhan teratai atau tumbuhan air, paling banyak ditemukan stomata di bagian atas atau di bagian bawah. Nah, ini berkaitan erat dengan fungsi daripada kalium. Oke. Nanti silakan dicatat dan kita akan bahas di kelas tambahan. Kemudian ada magnesium, ya, Mg, perannya sama juga dengan karbon maupun juga kalsium, ya, sama Mg. Kemudian ada Fe atau besi, ya, dia juga berperan dalam proses fotosintesis, nantinya untuk proses penangkapan cahaya, ya. Kemudian ada Cu, dia nantinya berfungsi sebagai katalisator enzim, ya, katalisator enzim. Kemudian ada magnesium tadi sudah, ya, pembentukan struktur, dan secara spesifik juga dia berperan dalam pembentukan zat hijau, ya, zat warna daun. Kemudian ada zinc, ya, sama dengan fungsinya juga dengan tadi Cl2, ya. Ya, Cl2 yang berfungsi sebagai katalisator enzim. Kemudian ada motiledena, ya. Ini nanti dia berfungsinya untuk proses nitrogenesis. Maksudnya nitrogenesis adalah proses perubahan nitrogen dan nitrat, ya. Jadi ini merupakan reaksi nitrat nanti. Kemudian ada boron, biasanya untuk transport, dan Ni, dia nanti akan berperan dalam sintesis fosfat, ya. Jadi itu peran-perannya dari Ca-nya, dari mikro maupun makro elemen, ya. Nanti kalian juga boleh searching lebih banyak. Jadi Mister cuma kasih peran-peran utamanya saja. Oke. Nah, biasanya dalam faktor eksternal ini, ketika terjadi kekurangan nutrisi, ya, itu muncul suatu istilah, yaitu defisiensi, ya, defisit, ya, pengurangan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya makanannya kurang, apa yang akan terjadi? Ya, ini makanannya, ya, jangan menghubungkan dengan air. Air itu kita kategorikan sebagai bukan bagian daripada nutrisi atau makanannya. Kalau dia kekurangan makanan, kira-kira apa yang terjadi? Josephine, menurut Josephine apa yang akan terjadi? Kekurangan nutrisi. Ya, kalau tumbuhan kekurangan nutrisi atau makanan, apa yang bisa terjadi? Apa Josephine? Layu dia. Layu. Oke, terima kasih jawabannya. FO mau tambahkan? Mungkin pertumbuhannya nggak bakal maksimal, sama mungkin terhambat juga pertumbuhannya. Oke, pertumbuhan tidak maksimal. Oke, thank you, FO. Billy? Jika tanaman kekurangan makanan, pas. Oke. Nah,
Jawabannya itu paling mendekati, ada jawabannya oh ya. Kalau dia kekurangan makanan, cenderung tanaman itu tidak maksimal dalam proses pertumbuhannya. Ya, tidak maksimal ini biasanya dia terlambat tumbuh tinggi, ya, atau tidak besar, ya, ukurannya tidak melebar daunnya, ya, tidak rimbun, ya. Biasanya karena itu. Kalau proses dia layu, layu itu biasanya karena didominasi oleh faktor kandungan air, ya. Semakin sedikit kandungan air, maka tumbuhan akan cenderung layu. Kenapa dia bisa layu? Nanti Mister jelaskan di faktor berikutnya, yaitu tentang air. Jadi paling mendekati jawaban FO. Thank you FO untuk jawabannya. Thank you juga Josephine sudah memberikan tanggapan. Tapi Mister, apakah tidak berkaitan? Ya, jawabannya berkaitan. Jadi jawaban Josephine Mister tidak bisa bilang salah, ya, karena berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Karena nutrisi atau makanan daripada yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu biasanya diangkut oleh air, ya. Jadi air yang H2O yang masuk ke dalam akar itu biasanya juga mengandung elemen-elemen yang lain, ya, mengandung elemen yang lain, sehingga elemen yang dibawa oleh air juga akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Jadi bisa saja terjadi secara bersamaan, ya, dia kekurangan nutrisi dan juga kandungan airnya kurang, ya, atau kandungan airnya kurang makanya dia kekurangan nutrisi. Kenapa? Karena sedikit nutrisi yang dibawa oleh air, ya kan? Coba Mister berikan lagi, air berfungsi dalam proses pertumbuhan. Biasanya air juga nanti akan membawa nutrien yang lain, ya, nutrisi yang lain. Sehingga kalau nutrisi kurang, maka pertumbuhannya tidak maksimal. It means berarti kita bisa mengatakan kalau airnya kurang, otomatis pengangkutan nutrisi juga kurang, ya. Oke? Jadi jawaban dari Josephine itu tidak sepenuhnya salah, maka Mister bisa bilang berhubungan erat, ya. Jadi seperti itu. Thank you Josephine untuk jawabannya. Nah, ini faktor dari eksternal terkhusus makanan, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, Mister lanjutkan. Nah, faktor berikutnya adalah air. Ini kita akan menghubungkan, ya. Yaitu ada prosesnya enzimatik dan juga kelembapan dan perkecambahan reaksi kimiawi. Nah, bisa jelaskan satu-satu. Kenapa enzimatik dia berperan dalam enzimatik? Ya, semua proses dari reaksi kimia yang terjadi dalam tumbuhan itu biasanya membutuhkan kandungan air, ya, H2O. Kenapa dia membutuhkan kandungan H2O? Karena nantinya H2O ini bisa diubah atau dipecah menjadi hidrogen maupun oksigen. Ya, hidrogen dan oksigen itu digunakan dalam proses sintesis. Ya, yang tadi kan Mister sudah bilang, ya, O2 itu berperan dalam proses respirasi dan pemecahan gula. Ya, O2 berperan dalam pemecahan gula. Kemudian hidrogen biasanya berperan dalam pembentukan karbon. Pembentukan dan pemecahan ini merupakan reaksi kimia. Ya, jadi itu fungsinya yang pertama enzimatik, karena peran dari H2O ini bisa dipecah menjadi hidrogen maupun O2, sehingga nantinya akan berfungsi dalam proses enzimatik atau proses pemecahan ataupun pembentukan suatu senyawa. Mister, apakah hanya di situ? Nah, tidak. Jawabannya itu juga berfungsi pada sebagai bahan bakar, ya, bahan bakar atau nutrisi yang digunakan pada proses fotosintesis. Oke. Jadi seperti itu prosesnya sebagai enzimatik. Nah, faktor kenapa Mister juga masukkan kelembapan dalam faktor eksternal terkhususnya air, ya, karena kelembapannya itu bisa terlihat dari yang pertama, kurangnya intensitas cahaya dan tingginya kandungan air. Oke. Jadi air itu akan mempengaruhi terhadap kelembapan daripada lingkungan. Semakin banyak air, maka kelembapan kandungan atau aspek kelembapan daripada lingkungan yang bisa semakin tinggi. Oke. Nah, tapi ada faktor berikutnya yang akan mempengaruhi, yaitu cahaya nanti. Oke, tapi di sini Mister petakan dulu bahwa air akan berpengaruh terhadap kelembapan. Karena ingat, kelembapan itu berbicara tentang tingginya intensitas air dan kurangnya intensitas cahaya. Makanya dia lembab. Oke. Nah, kemudian dia berperan dalam perkecambahan.
Ya, ini Mister tidak akan jelaskan lagi, kemarin Mister sudah jelaskan ya bagaimana dia berperan dalam kecemahan. Nah, air juga ini nantinya akan berperan dalam proses membuka dan menutup daripada stomata, ya. Berperan membuka dan menutup stomata. Kemudian reaksi kimiawi, ya ini akan jadi satu bagian dengan enzimatik sebenarnya. Tapi kalau enzimatik dia akan fokus dan lebih spesifik ya. Kalau reaksi kimia biasanya misalnya glikolisis ya dan sebagainya. Jadi tidak langsung menuju ke suatu fungsi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada suhu. Suhu ini pasti berbicara tentang suhu maksimum dan minimum. Nah, biasanya ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang mampu hidup dalam suhu maksimum seberapa derajat dan suhu minimum berapa derajat, ya. Kaktus misalnya, kaktus kalau kalian lihat mereka bisa tumbuh di suhu yang sangat tinggi, bahkan di padang gurun mereka bisa tumbuh. Tetapi kalau di lingkungan es, ada yang sudah pernah lihat kaktus tumbuh di kutub utara atau kutub selatan? Atau jangankan kutub utara ataupun kutub selatan, kaktus tumbuh di gunung Papua yang gunung apa itu yang sampai ada salju di atas, ya. Mister pernah ke sana selama 3 bulan, Mister tidak pernah lihat ada tanaman kaktus di pedesaan itu, ya. Karena memang tidak cocok, tapi bisa ya, tapi tidak cocok di situ, ya. Ibarat kalian akan menemukan, pernahkah kalian menemukan penguin di padang gurun ya? Itu ibarat seperti itu, tidak mungkin ya ada penguin di padang gurun. Tetapi apakah bisa? Ya, Mister akan bisa menjawab bisa, karena ada proses adaptasi. Oke, tapi apakah dia akan hidup nyaman? Ya, sepertinya tidak ya. Ya, FO ketawa-ketawa ini. FO punya contoh lain bagaimana kemampuan maksimum dan minimum dari suatu makhluk hidup untuk bertumbuh di lingkungan sekitar? Tidak ada? Mister punya contoh lain, misalnya keadaan maksimum daripada pembelajaran misalnya. FO mampunya belajar dalam satu hari cuma 2 jam. Misalnya ya, 2 jam itu non-stop maksudnya. Tetapi Billy mampu belajar dalam satu hari 4 jam. Ya. Kemudian Josephine mampu belajar dalam satu hari itu 10 jam. Kemudian FO bergaul dengan Josephine. Ya. Apa yang akan terjadi? Pasti FO akan ke belakang dan bahkan ada istilah bakalan mual-mual karena Josephine semangat belajar selama 10 jam, FO cuma mampu 2 jam. Contoh seperti itu. Jadi maksudnya maksimum dan minimum itu adalah batas paling tinggi dan batas paling rendah. Ya, kalau dari suhu pasti ada tanaman yang mampu hidup di suhu tinggi dan suhu rendah. Kemudian dia kemampuan optimal enzim ya. Kalau suhu biasanya ya, kalau suhu rendah ya, kalau suhu rendah mekanisme kerja dari enzim itu kurang. Gitu. Kalau suhu tinggi ya, mekanisme daripada kerja enzim akan tidak berjalan bahkan. Kenapa? Karena bisa rusak. Ya. Kenapa bisa? Karena enzim ini sensitif terhadap suhu. Ya. Sensitif terhadap suhu. Ibarat enzim ini ibarat cewek yang sensitif, kalau ada cowok tiba-tiba kamu jangan banyak begadang ya nanti sakit. Langsung perhatiannya baper ya. FO seperti itu kan FO? Kalau ada cowok yang tiba-tiba bilang jangan banyak begadang ya nanti sakit. B aja, Mister. B aja, oke, B aja ya. Berarti FO di tengah-tengah saja. Oke, bisa lanjutkan. Thank you. Nah, sekali lagi ya, ketika suhu rendah, biasanya enzim itu tidak bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena enzim ini biasanya susunan protein yang padat ya. Ya, dia banyak mengandung protein. Kemudian, kalau suhu tinggi, biasanya dia tidak bekerja. Kenapa? Karena rusak. Ya, makanya dalam faktor pertumbuhan, tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik ketika dia berada di lingkungan yang suhunya optimal, ya, atau sesuai standarnya. Ya, sama dengan kita, ketika kita berada di lingkungan yang memang sesuai dengan kemampuan kita, kita akan merasa nyaman. Oke, tapi karena kita manusia dengan karakter kita yang egois dan juga serakah,
maka kita selalu berusaha untuk mencari lingkungan yang lebih baik, ya kan? Ya, semoga enzim-enzim kita tidak rusak ya. Nanti kalau enzim kita rusak, bahaya juga. Ya, contoh seperti itu. Nah, kenapa bisa sensitif? Karena kandungan dari enzim ini sangat tinggi protein. Ya, ibarat itu contoh simpel telur. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian rebus telur, ya, sebenarnya proses perebusan telur itu merusak protein, ya, anak-anak. Apalagi sampai dia matang banget, itu proses perusakan protein. Karena ketika kita rebus protein yang ada di kandungan telur, dia itu akan tekanan air mendidih akan membuat protein itu seperti ini, pak sampai akhirnya dia memadat. Oke, jadi sebenarnya itu proses perusakan protein sebenarnya. Makanya kalau rebus telur jangan sampai yang sampai matang banget itu ya, yang sampai kuning telurnya itu jadi bukan kuning lagi, jadi agak putih ya, agak pucat. Nah itu udah nggak bagus. Jadi kalau bisa masih kelihatan fresh, masih agak orange, ya itu lebih baik karena kandungan proteinnya masih dalam keadaan baik. Oke, ya Mister bisa kasih clue, mungkin kalian rebus telur ada yang sampai 20 menit ya. Kalau Mister biasanya cuma 7 sampai 8 menit. Oke, jadi ketika dimakan kuning telurnya itu masih orange. Oke, jadi sebenarnya seperti itu. Contohnya itu seberapa sensitif dari protein karena contohnya pada telur yang lebih gampang untuk kalian cerna. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Mister lanjut? Kita 10 menit lagi. Pas? Oke. Nah, berikutnya kelembapan, yaitu kemampuan tumbuh ya. Kenapa di sini cuma kemampuan tumbuh Mister tuliskan? Karena sebenarnya kalau dibaca di buku dan kalian cari di internet ataupun di mana, akan banyak ya faktor dari pertumbuhan kelembapan ini, akan banyak sekali mereka jabarkan ya. Tetapi untuk apa dijabarkan banyak-banyak? Tapi sebenarnya itu kalian bisa tahu fungsinya itu dalam satu pemahaman ya. Dan di sini Mister kasih pemahamannya bahwa ingat, kelembapan itu pasti berbicara tentang tingginya kandungan air dan rendahnya intensitas cahaya. Oke? Jadi tingginya kandungan air dan rendahnya intensitas cahaya akan membuat lingkungannya itu lembab. Oke? Nah, bagaimana kalian bisa tahu faktor-faktor lainnya? Ingat saja, kalau dia kekurangan air, apa yang terjadi? Kalau dia kelebihan cahaya, ya, apa yang terjadi? Jadi faktor dari kelembapan, ya, efek atau dampak dari kelembapan akan sama dengan dampak ketika dia kelebihan air maupun kekurangan air, akan sama dengan dampaknya ketika dia punya intensitas cahaya yang tinggi maupun rendah. Ya, makanya di sini Mister cuma tuliskan dia kemampuan tumbuh. Oke, ngapain kita berulang-ulang nanti? Oke, nah selanjutnya itu cahaya. Ini kenapa tadi Mister bilang cahaya ini menjadi faktor eksternal paling mendominasi, ya? Karena cahaya, nah biasanya ini dia akan berpengaruh terhadap etiolasi atau proses pertumbuhan tinggi, ya. Nah ini etiolasi ini biasanya istilah yang muncul ketika kekurangan cahaya, ya. Nanti ini akan berpengaruh terhadap hormon, ya. Ada hormon insulin, ya, ataupun auksin, giberelin dan sebagainya. Itu yang akan jadi aktivitas kita hari ini. Kemudian reproduksi. Nah, ini reproduksi hari panjang, hari pendek. Maksudnya ini adalah ketika siangnya lebih panjang dia akan berbunga, ataupun ada yang malamnya lebih panjang dia akan berbunga. Mister, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, secara kajian ilmiah itu terjadi karena memang kemampuan dari reproduksi daripada tumbuhan tersebut yang memang demikian. Ya, maksudnya adalah ada tumbuhan yang dia sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses reproduksi. Ya, dia sangat membutuhkan cahaya matahari. Sedangkan ada tumbuhan yang sangat membutuhkan O2 dalam proses reproduksi. Ya, kenapa? Yang pertama ya, kenapa hari pendek ini ketika siangnya lebih pendek ya, siangnya lebih pendek, kandungan cahaya atau intensitas cahaya itu sangat tinggi, makanya dia bisa bertumbuh. Karena memang dia membutuhkan cahaya paling dominan. Sedangkan kalau misalnya
hari panjang ya, atau siangnya lebih panjang, dia akan tidak maksimal. Kenapa? Karena misalnya tumbuhan yang malam ini ya, bunga sedap malam kalau kalian tahu, salah satunya. Dia membutuhkan O2. Kenapa Mister? O2 yang paling banyak dibutuhkan ketika malam saja ya. Yang pertama karena kalau malam kandungan intensitas cahayanya rendah, itu pertama. Dan kandungan O2 itu juga banyak di lingkungan ya. Tetapi dia akan mengambil O2 dan bukan CO2. Oke. Dia akan mengambil O2 dan bukan CO2. Itu penjelasannya. Hari panjang dan hari pendek, konsepnya seperti itu. Oke. Nah, biasanya cahaya ini akan ditangkap oleh di bagian stomata atau di bagian klorofil, itu ada keping-keping. Kalau kalian lihat gambar ada keping-keping. Nah, di situ bagian yang dikatakan fitokrom atau kromatofora yang biasanya ini berfungsi sebagai penangkap cahaya ya, dia berfungsi sebagai penangkap cahaya. Oke. Nah, ini fungsinya sebagai penyerap cahaya. Kemudian cahaya merah jauh biasanya disimbolkan menjadi PRV ya. Mister, ini maksudnya cahaya merah dan cahaya merah jauh ini apa maksudnya? Yaitu adalah seberapa dalam atau seberapa mampu cahaya ini masuk ke hingga bagian tertentu daripada klorofil. Ya, itu yang menjadi panjang jauh ataupun merah jauh maupun cahaya merah. Oke. Nah, di sini Mister mau tanya, kira-kira cahaya warna apa ya? Kan kalian sudah belajar pas di fisika dasar ya, bahwa sebenarnya cahaya itu pada dasarnya itu bening, kemudian ketika dia terpantul ataupun terkena benda tertentu, baru dia menghasilkan suatu cahaya, ya warna yang kita tangkap sekarang. Kira-kira warna apa yang paling dominasi diterima oleh tumbuhan? Ada yang punya jawaban? Warna cahaya yang paling diterima oleh tumbuhan. FO? Menurut FO warna apa? Warna apa ya? Biru mungkin. Biru, oke. Merah atau kuning. Merah, biru, kuning. Oke, thank you jawabannya. Ada lagi? Pas? Josevan? Menurut Josevan warna apa saja yang paling biasanya diterima oleh cahaya? Warna warna kuning, merah, Kuning, merah. hijau. Oke. Hijau? Hijau juga? Iya, bisa. Oke, thank you jawabannya. Kalau Billy? Saya antara merah sama biru. Merah dan biru. Thank you jawabannya Billy. Nah, jawaban yang paling mendekati itu adalah merah dan biru. Kenapa? Karena merah dan biru itu punya panjang cahaya, panjang gelombang cahaya, ya, yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan. Karena tumbuhan klorofil, ya, pada gelombang cahaya tertentu dia tidak bisa menangkap cahaya atau bahkan dia bisa merusak klorofil atau fitokromnya, ya. Jadi yang paling diterima adalah merah dan juga biru. Karena mereka punya panjang gelombang cahaya yang pas. Nah, sedangkan hijau itu adalah cahaya yang dipantulkan. Ya, sekali lagi cahaya yang dipantulkan. Sehingga kita bisa lihat bahwa daun berwarna hijau karena cahaya yang dipantulkan itu adalah hijau yang dia tidak ambil. Mister, kalau tumbuhan yang daunnya warna merah berarti dia memantulkan warna merah, betul? Ya. Bahkan sebenarnya ketika kalian melihat layar atau melihat benda di sekitar kalian, kalian bisa tahu itu warna merah karena warna merah lah yang dipantulkan. Prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi warna yang kita lihat itu adalah warna yang dipantulkan dan kemudian kita terima oleh retina kita. Oke? Jadi seperti itu. Nah, untuk faktor internal ya ada gen dan juga hormon. Ya. Kita akan kalau gen ya, gen tidak banyak berubah, yaitu dia intinya dia membawa sifat
atau materi genetik, kemudian nantinya akan bersintesis protein. Bagaimana prosesnya itu nanti kita pelajari di bab berikutnya ya. Kemudian hormon itu ada auksin, sitokinin, giberelin, asam traumalin, dan juga kalin ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aktivitas kita hari ini ya, Mister akan bagi kalian kalian akan mencari fungsi, nama, jenis, fungsi, dan sebagainya tentang hormon-hormon ini ya. Nah, Mister akan bagi jadi FO silakan cari tentang hormon sitokinin ya. Silakan cari tentang hormon sitokinin. Kemudian Josephine, silakan cari tentang hormon giberelin ya, giberelin. Kemudian Billy, silakan cari tentang hormon asam traumalin sama kalin. Kenapa 2? Karena ini cukup sederhana ya. Asam, traumalin, dan kalin. Oke. Nah, nanti kalian akan kerjakan dulu, kalian cari dulu literasi, kemudian kalian sajikan dalam bentuk PPT ataupun kalian akan lisan, menjelaskan lisan, bebas ya. Jadi bebas kalian. Mister akan kasih waktu 10 menit untuk kalian melakukan kajian literasi ya. Jadi setelah Zoom meeting habis, silakan gunakan 10 menit untuk melakukan kajian literasi.